Iran telah melancarkan gelombang tekanan militer baru di Teluk dan menempatkan kapal selam kecilnya dalam siaga di Selat Hormuz. Pada hari Senin 11 Mei 2026, krisis semakin berkembang setelah serangan drone terhadap Uni Emirat Arab serta pergerakan bermusuhan di wilayah udara Kuwait. Kapal kargo terkena serangan di dekat Qatar, dan konfirmasi bahwa kapal selam Iran kelas Ghadir mulai beroperasi di wilayah tersebut. Dalam upaya Garda Revolusi Islam yang berada di bawah kendali rezim militer Iran untuk menekan pelayaran, menekan negara-negara Arab, menantang Amerika Serikat, dan menunjukkan bahwa rezim tersebut masih bisa menggunakan teror untuk melumpuhkan seluruh pelayaran dan menyebabkan kerugian luar biasa bagi perekonomian. Yang menarik adalah koalisi internasional besar sedang terbentuk melawan rezim ini saat ini juga. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves, poin utamanya langsung, Iran menyerang di berbagai front sambil mengaku sedang mencari solusi diplomatik. Uni Emirat Arab menyatakan bahwa sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat 2 drone yang datang dari Iran tanpa ada laporan korban jiwa. Kuwait melaporkan bahwa mereka mendeteksi drone musuh di wilayah udaranya pada pagi hari tanggal 10 Mei dan merespons sesuai protokol militer mereka. Di Qatar, sebuah kapal kargo yang berlayar dari Abu Dhabi menuju perairan Qatar terkena serangan drone, mengalami kebakaran terbatas dan melanjutkan perjalanan setelah api berhasil dikendalikan. Iran mengirimkan tanggapannya terhadap proposal Amerika Serikat melalui mediator dari Pakistan. Namun Donald Trump menolak tanggapan Iran tersebut sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Sementara para diplomat berusaha menjaga pintu tetap terbuka, Garda Revolusi memperkuat teater militer. Dan saat itulah kapal selam menjadi pusat krisis. Kapal selam yang disebutkan adalah kelas Gadi, kapal kecil yang dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal, dengan sedikit awak dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, intersepsi, serta serangan. Kapal-kapal ini dibuat untuk bersembunyi, mengawasi, mengacaukan radar, mengancam kapal dagang, dan menciptakan risiko permanen di jalur sempit. Inilah jenis senjata yang digunakan oleh rezim diktator Iran ketika mereka tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi Amerika Serikat secara langsung. Alih-alih pertempuran terbuka, mereka mengandalkan kesamaran, kejutan, dan tekanan psikologis terhadap kapal kargo, kapal tanker, dan kapal pengawal angkatan laut. Media Iran juga melaporkan bahwa kapal selam milik Angkatan Darat sedang memantau dan mencegat kapal-kapal di Selat Hormuz. Sementara media khusus melaporkan kehadiran Gadi dalam status siaga tinggi. Serangan terhadap kapal kargo di dekat Qatar adalah titik yang paling sensitif karena menunjukkan peralihan dari ancaman menjadi kerusakan nyata. Korea Selatan juga mengecam serangan terhadap kapal yang dioperasikan oleh perusahaan Korea di Selat Hormuz, setelah analisis di Dubai menunjukkan kerusakan signifikan pada kapal tersebut. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa serangan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berjanji akan memberikan respons ketika pelakunya telah diidentifikasi. Iran membantah bertanggung jawab secara langsung, namun Trump menuduh Teheran menembaki kapal tersebut dan meminta dukungan untuk perlindungan jalur pelayaran. Pada saat yang sama, Inggris dan Prancis meningkatkan pergerakan angkatan laut mereka. Kapal perusak Inggris HMS Dragon dikirim ke wilayah tersebut sebagai bagian dari misi internasional untuk melindungi kapal-kapal dagang dan mendukung keamanan maritim. Iran menanggapi dengan ancaman langsung, mengatakan bahwa pasukan asing yang bertindak melawan kepentingan mereka dapat menghadapi reaksi langsung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa krisis telah keluar dari lingkup regional dan masuk ke dalam perhitungan angkatan laut besar dunia. Lebih dari 40 negara disebutkan dalam upaya untuk menjamin jalur pelayaran yang aman, sementara Teheran berusaha menjadikan setiap kapal asing sebagai target politik. Reaksi Amerika Serikat mengikuti logika yang jelas. Trump berusaha mencegah Garda Revolusi mengubah pelayaran sipil menjadi sandera. Proyek kebebasan diperkenalkan sebagai upaya untuk mengawal kapal-kapal dan membuka kembali jalur pelayaran. Namun operasi tersebut dihentikan sementara di tengah negosiasi dan perlawanan regional. Hal ini membuka ruang bagi Teheran untuk menguji batas, meluncurkan drone, mengancam kapal, dan menggunakan kapal selam kecil sebagai alat tekanan.
Kini kalkulasi Gedung Putih menjadi sulit. Jika menerima proposal yang lemah, maka kemenangan politik akan diberikan kepada rezim Iran. Jika merespons secara militer, harus bertindak dengan presisi agar tidak mengubah Teluk menjadi perang yang tak terkendali. Amerika Serikat memiliki kapal induk, pesawat tempur di kapal, kapal selam yang lebih besar, intelijen udara, satelit, dan sekutu regional. Iran memiliki rudal, drone, kapal cepat, dan perahu kecil yang berfungsi sebagai alat untuk melemahkan musuh. Oleh karena itu, serangan mendadak tidak bisa dianggap sebagai tanda dominasi Iran. Ini menunjukkan sebuah kediktatoran yang berusaha menciptakan biaya tinggi bagi semua pihak, termasuk negara-negara Arab, demi menghindari meja perundingan di mana mereka tidak ingin menyerahkan hal-hal penting. Aspek ekonomi menambah bobot pada kasus ini. Reuters melaporkan bahwa harga minyak naik setelah Donald Trump menolak tanggapan Iran dan gangguan di Selat Hormuz terus menekan pasar. Sejarah menunjukkan bahwa kapal selam kecil dapat menyebabkan kerusakan besar ketika digunakan oleh rezim tertutup dalam serangan mendadak. Contoh yang paling jelas berasal dari Semenanjung Korea. Pada 26 Maret 2010, korvet Korea Selatan Cheonan tenggelam di dekat Pulau Bangyong di Laut Kuning, dan 46 pelaut tewas. Sebuah investigasi yang dilakukan oleh Korea Selatan bersama para ahli internasional menyimpulkan bahwa kapal tersebut terkena torpedo yang ditembakkan oleh kapal selam Korea Utara. Pyongyang membantah. Namun, kasus ini menjadi simbol perang asimetris. Sebuah kapal kecil yang beroperasi secara tersembunyi berhasil memicu krisis nasional, mengguncang angkatan laut modern, dan memperlihatkan bagaimana rezim agresif menggunakan elemen kejutan untuk menimbulkan efek kejut tanpa menyatakan perang secara terbuka. Paralelanya dengan Iran langsung pada metodenya, bukan pada skala. Teheran tahu bahwa kapal selam Gadir mereka tidak perlu mengalahkan angkatan laut Amerika Serikat. Cukup menciptakan rasa takut, risiko, dan keterlambatan untuk mencoba mengubah laut menjadi ladang pemerasan. Negara-negara lain juga menunjukkan bagaimana kelompok dan rezim yang lebih kecil mencoba menghambat jalur strategis untuk mendapatkan kekuatan politik. Di Laut Merah, kelompok Houthi yang didukung oleh Iran menggunakan drone, rudal, dan kapal kecil untuk menyerang kapal-kapal dagang, memaksa Amerika Serikat dan sekutunya membentuk koalisi angkatan laut untuk melindungi perdagangan. Banyak perusahaan mengalihkan rute mereka, biayanya meningkat, dan satu milisi lokal berhasil mempengaruhi transportasi global. Di Ukraina, penggunaan drone laut terhadap armada Rusia di Laut Hitam menunjukkan bagaimana senjata yang lebih kecil dapat memaksa kekuatan yang lebih besar mundur, mengubah pangkalan, dan melindungi pelabuhan. Sekarang, langkah selanjutnya akan melalui 3 jalur. Yang pertama adalah militer, menemukan kapal selam kecil, melindungi kapal kargo, memperkuat pertahanan udara, dan mencegah serangan baru terhadap kapal. Yang kedua adalah diplomatik, menekan Iran untuk menerima persyaratan yang tidak membiarkan garda revolusi bebas menggunakan drone, rudal, dan kapal selam sebagai alat tawar-menawar. Yang ketiga adalah ekonomi, meyakinkan perusahaan dan perusahaan asuransi bahwa jalur tersebut akan kembali mendapatkan perlindungan nyata. Tanpa itu, perdagangan akan tetap lesu dan minyak akan terus bereaksi terhadap setiap ancaman. Serangan mendadak Iran telah membuka fase yang lebih berbahaya dari krisis ini. Garda Revolusi mencoba mengubah pagi hari tanggal 10 Mei menjadi unjuk kekuatan. Namun, respons yang muncul justru sebaliknya. Lebih banyak angkatan laut yang datang, lebih banyak tekanan dari Amerika Serikat, lebih banyak isolasi bagi Teheran, dan semakin sedikit ruang bagi rezim diktator Iran untuk berpura-pura bisa menyerang perdagangan dunia tanpa membayar harganya. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapatkan informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, lihat komentar agar Anda semakin terlibat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dari Milson Alves.